tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 1 Tikal Ares, Manado. Selamat pagi, salam jumpa pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini di kesempatan akhir pekan 1 November 2025, RRI Manado kembali hadir dengan obrolan akhir pekan
Dan tentunya seperti biasa kami akan hadir dengan satu topik dan narasumber untuk kita berbincang-bincang nanti. Anda pendengar, pemirsa, sahabat budaya juga nanti bisa bergabung bersama kami. Dan hari ini kita akan berbicara tentang teater antara hidup dan mati. Sebelum kita menyapa narasumber, saya informasikan bahwa Anda bisa mendengarkan siaran ini lewat RRI Pro 4 88,6, kemudian Anda juga bisa mendengarkan siaran ini lewat Pro 1 94,5, dan Anda yang tidak bisa dijangkau dengan siaran terestrial kami bisa mengikuti dialog akhir pekan kali ini lewat aplikasi RRI Digital ataupun audio streaming www.rri.co.id. Kami juga live di kanal YouTube RRI Manado. Nanti Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar pemirsa bisa bergabung lewat line interaktif yang kami sediakan, juga nanti bisa meninggalkan komentar Anda di akun ataupun di kanal YouTube kami RRI Manado. Baik, bersama saya Joyce Wantania akan temani Anda di obrolan akhir pekan kali ini sampai nanti di jelang pukul 10 ya, dan tentunya di hari yang baru, bulan yang baru, lembaran yang baru, dengan harapan kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dengan suasana yang membahagiakan di akhir pekan kali ini. Sedianya kami menghadirkan dua narasumber dan ya seperti yang sudah kami bagikan lewat e-flyer yang mungkin sahabat budaya pendengar pemirsa sudah melihatnya. Kami sedianya hadir dengan dua narasumber. Yang pertama Bapak Rainer Ointo. Beliau adalah budayawan dan juga fiksiwan di Sulawesi Utara. Namun sampai saat ini kami masih menantikan kehadiran beliau untuk live bersama kami di dialog akhir pekan kali ini. Dan narasumber yang kedua, kami saat ini sudah terhubung dengan Ibu Indah Siregar ya. Oke, kita coba menghubungi beliau yang ada di jauh ya. Kita coba dulu sapa narasumber. Iya, Ibu Indah Siregar. Apakah kita sudah terhubung dengan narasumber lewat Zoom? Oke, baik. Selamat pagi dari Manado, Ibu Indah Siregar. Apa kabar? Sebentar, suaranya belum on air. Mungkin mic-nya bisa dikondisikan dulu. Masih belum on air juga. Kita masih menantikan karena iya namanya terpisah jarak dan waktu begitu ya. Ada sedikit kendala tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi semangat akhir pekan Anda, pendengar pemirsa dimanapun berada yang sementara mendengarkan ataupun menyaksikan siaran kami di edisi hari ini Sabtu 1 November 2025. Kita bicara tentang teater antara hidup dan mati. Kita coba lagi. Halo. Oh ya, baik. Ya, halo. Sudah bisa. Suaranya sudah sampai di Manado. Baik. Apa kabar? Saya harus menyapa seperti apa ini? Apakah Ibu, apakah Mbak, atau seperti apa saya harus menyapa untuk narasumber kita kali ini? Masih belum normal suaranya. Iya. Iya, halo. Ini kendalanya di mana coba? Teman-teman. Coba bisa. Halo. Iya, bisa. Oke. Baik. Jadi, ada Joyce di RRI Manado dengan saya harus menyapa seperti apa ini? Mbak Indah atau Ibu Indah atau ada sapaan lainnya yang biar kita bisa lebih akrab lagi bincang-bincang kali ini. Ya. Indah mungkin. Indah. Ya, Indah aja. Oke, baik. Ini posisinya di mana ini? Saya lihat mungkin lagi sarapan ya. Oh, tadi ya. Sambil nunggu tapi udah. Ini maksudnya kita kan di sini di Manado. Kemudian Mbak Indahnya di mana ini?
Dan Ya. di Medan, Oh, di Medan. Horas, Bah. Horas. Oke, sedianya Mbak Indah kita harusnya ada Pak Rainer juga ya, biar bisa lengkap bincang-bincang kita. Tapi sampai saat ini kami masih menantikan kehadiran beliau. Jadi oke lah, kita berbicara tentang teater antara hidup dan mati. Sebelumnya mungkin Mbak Indah bisa menyapa dulu pendengar pemirsa yang ada di Manado, karena kita on air di 2 program apa 3 program ini teman-teman? Di 3 program di Manado. Kami berbeda semua. Iya, sayang sekali suaranya. Ini Mbak Ina mungkin mic-nya ya, atau? Coba bisa bersuara lagi? Halo, halo. Oke, baik. Oke, sebagai insan yang aktif di dunia teater, Mbak Indah mungkin bisa dijelaskan dulu atau mungkin sebagai gambaran dulu sebagai awal bincang-bincang kita kali ini, teater itu di mata Mbak Indah itu seperti apa? Nah, ini juga, Mbak. Iya. Nah, kalau buat aku sendiri sih, teater itu kayak refreshing batin, tempat tamasya. Mhm. Tempat tamasya dari kesibukan seharian, bisa eh, sudah berletih-letih dengan perjalanan dunia ini. Nah, teater itu ya kesenian lah, bukan teater aja sih ya. Mhm. Kesenian itu tempat tamasya dan refreshing batin. Tempat tamasya yang mungkin tidak tidak terlalu berbentuk fisik begitu ya? Refreshing batin lah. Iya, baik. Kalau Mbak Ina sendiri aktif di teater mana ini? Teater Ikro Medan, Mbak. Teater Teater Ikro namanya. teater Ikro itu artinya apa? Apakah diangkat dari nama budaya, kearifan lokal atau nama nama apa ini, Mbak Indah? Baca dia baca. Baca. Tapi lebih ke meaningful ya, kayak membaca kehidupan. Oh, Ini yang begitu. diambil dari Mhm. ayat ajaran Ikro di sebelah kita. Kalau Inspirasinya memilih nama tersebut? dari sama. Oke. Baik, dan kalau kalau sejauh ini Mbak Indah sendiri, maksudnya seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di teater tersebut? Apalagi kan kalau sekarang ini sudah tidak rahasia lagi, sudah bukan rahasia lagi ya, gempuran teknologi yang begitu maju, kemudian diperhadapkan dengan teater sampai kita memilih teater antara hidup dan mati. Kalau Mbak Indah sendiri melihat melihat topik kita lah pagi ini, seperti apa? Ya, enggak juga sih sebetulnya. Mhm. Jadi kita yang teater ini ya mau nggak mau memang harus bergerak mengikuti. Hmm. Nggak bisa juga stuck di situ kan. Jadi kayak dari ini kita ya mungkin teman-teman di luar juga melakukan hal yang sama, sudah bermain dengan media, jadi bukan panggung panggung sebenarnya gitu kan. Jadi mereka nggak bicara bahwa panggung klasik saja, bagaimana mereka bermain dengan sifat kreatif, bahkan tidak kalah ya dengan realisasi konten-kontennya juga sifatnya vertikal. Bahkan nggak bisa dipungkiri bahwa nggak semua orang sekarang hampir-hampir rata orang sekarang itu ya di platform interface gitu kan. Hmm. Ya kita mau nggak mau pelan-pelan ya kita harus bergeser tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, Dengan tapi kata kalau dibilang teater antara hidup dan mati barangkali mungkin enggak, karena kayak konten iklan segala macam juga tetap masih menggunakan dasar-dasarnya itu kan, dasar teater itu juga.
Dengan kata lain, sebetulnya teater ini akan tetap eksis kalau bisa beradaptasi begitu ya? Ya harus mau nggak mau sih harus. Jadi kalau bisa, Tapi kan itu juga menambah knowledge-nya orang-orang teater juga, orang kesenian. Kan kita nggak mungkin stuck di situ sih pengetahuan cuma sampai di panggung panggung depan wajah saja gitu kan. Kan kita upgrade diri, kita kenal misalnya kayak yang namanya bagaimana proses AI, bagaimana menciptakan latar, background, eh, multimedia yang seperti itu. Kita kan ditambah, di upgrade untuk menambah pengetahuan bagaimana sih untuk mengawinkan panggung yang nyata dengan digitalisasi. Upgrade sih pada akhirnya sudah upgrade bukan bukan itu kendala sih. Kalau itu masih sekitar oke. Ini kalau lihat secara visual ya, Mbak Indah ini kalau saya lihat ya, ini adik saya mungkin. Tapi oke lah kita biar lebih akrab saya sapa Mbak Indah saja. Ini kita kesampingkan dulu etikanya. Saya bisa tahu Mbak Indah umur berapa sekarang? empat satu. Nah, ternyata betul kan? Maksud saya begini, saya menanyakan umurnya karena memang secara visual terlihat masih muda, kemudian excitednya terhadap teater. Bisakah kita yang di Manado tahu yang bergabung di teaternya Mbak Indah itu apakah kombinasi anak muda sama orang-orang yang lebih dewasa atau seperti apa gambarannya? Kombinasi, Hmm? kombinasi. Ada Kombinasi. yang baru tamat, ada yang masih baru kerja, ada juga yang orang tua. Hmm. Cuman ya orang tua yang mungkin kayak di 40-an lah, lebih ke timuknya. Jadi ya, Mhm. combine. Nah, kemarin ada yang lebih combine lagi sih itu. Jadi kemarin itu bukan yang anak-anak besar anak juga. Jadi, Oke. Kalau sejauh ini teater seperti apa yang biasanya pertunjukan atau mungkin ada perform seperti apa? kayak itu sebenarnya mbak, yang ada jadi ya, kemarin kan baru main juga tuh di RRI itu ambil yang tradisi konsepnya Cosmo. Jadi nah di situ nah kita jalin tuh kita kawinin eh, digital tuh kita mainin video video dari ini kan pas sinematik untuk karakter karakter sitoknya tuh kita mainin di layar di dinding tuh langsung jadi kayak nah itu salah satu nah tadi salah satu informasi itu kan tapi dasarnya dia itu sebenarnya terlihat seperti teater tradisi cuman sebenarnya garapannya kosmo gitu jadi kayak tetap garapan modern yang menarik akar dan resam-resam dari tradisi yang kita Iya, Kak. pakai Mhm. sifat tari kayak burung gitu, gitu. Nah tapi tetap ada digitalisasi kecil-kecilin di situ di layar. Kemudian untuk teatrikal yang dibawakan itu apakah bertema agama begitu atau mungkin bertema budaya atau seperti apa biasanya dipilih? Tema yang dipilih? Tergantung Hmm. Tergantung apa ini? Tergantung situasi atau tergantung. pesanan? Nah pesanan itu malah kita enggak Ah, kami kan mungkin tapi bukan kemungkinan beberapa kelompok juga siap dengan itu ya. Kalau di kami itu sebenarnya kebetulan ada gitu, kayak kalau khusus untuk pesanan ini tuh belum mungkin lebih ke kebetulan. Jadi kalau misalnya dia dibilang tematik juga enggak. Nanti kalau kita pengen, kayak kita garap ini deh, gitu ya, ya udah kita garap. Bukan yang harus yang, ini ada agama-agamanya, aduh ada ini enggak, ada naskah enggak, belum tentu ada juga. oke. Dan biasanya kalau perform itu improvisasi atau berdasarkan naskah?
naskah, harus naskah. Kalau di kelompok itu wajib naskah, Mbak, nggak boleh improve kecuali kecelakaan. Nah, jadi anak-anak tuh wajib ngapal naskah yang panjang. Ada ketakutan apa kalau misalkan memilih improve? Eh, Terkadang teman main itu, teman main mereka ya sebenarnya tidak tidak tahu wilayah mainnya, jadi kayak kehilangan pegangan dia, Mbak. Hmm. Ya mereka dibilang bahwa mereka kan tahu alur ya, ya gitu juga. Kadang-kadang kalau udah kemana-mana mereka hilang kendali. Jadi dialog-dialog yang dikeluarkan sebenarnya dialog-dialog yang non etis gitu ya, kayak terima kasih, maaf kalau misalnya kadang-kadang ada kayak tolong apa gitu, nah bahasa-bahasanya jadi kadang-kadang mau keluar tanpa disadari kan, ya dibanyakan gitu kan, terus ejekan-ejekan yang kayak gitu. Tapi kalau saya mereka mau menggunakan saya benar, kita bisa filter kan. Andai pun tidak pernah naskah populer gitu misalnya, kita bisa filter mana sih dialog-dialog yang kurang etis itu. Oh ya, hari ini penonton kita anak sekolah, nah yang seperti ini kita filter dulu ya dialognya, kita siapkan gitu. Nah, kalau improvementnya kayak ini ya, saya sendiri juga nggak terlalu tertarik dengan improvement, Mbak, karena um, apa ya, dia juga misalnya naik kendaraan kayak nggak punya lalu lintas gitu. Jadi ngajak aja belok kanan belok kiri. Nah, memang pada akhirnya akan dibuat tujuan ya, seperti alur dan sebagainya. Tapi kan dipaksakan kalau saya sendiri. Tapi bukan berarti saya mengharamkan itu ya, karena sebagian teman-teman juga menghalalkan pola-pola improvement yang apa-apa, kerja Hmm. terpaksa aja itu yang ada administrasi. Tapi kalau bisa pribadi dan kelompok lebih pilih dan improve kecuali kecelakaan. Kalau Begitu misalnya ya. kelupaan atau apa namanya loncat dialog nggak boleh ya itu. Tapi kalau kewajibannya adalah mereka menuliskan dan itu wajib. Oke, baik. Ini kan kalau misalkan apa namanya setiap perform itu pasti membutuhkan panggung, kemudian membutuhkan sound system dan peralatan yang eh, harus lengkap lah ya. Mungkin ada lampu-lampunya juga. Ini kalau misalkan ada perform begitu, Mbak Indah dan kawan-kawan, apakah sudah punya peralatannya sendiri atau harus menggandeng semacam IO atau seperti apa? Itu mbak ya sendiri. Punya sendiri. Kecuali Baik. Ini sebetulnya ya sejatinya kita ada narasumber pembanding juga ya. Tapi sampai sekarang kami masih menantikan kehadiran beliau tapi tidak apa-apalah. Sedikit saya gambarkan di Sulawesi Utara juga Mbak Indah ya. Gambaran anak-anak muda yang excited untuk bermain teater itu juga cukup bagus. Kita sempat menggelar kita Indonesia kemarin dan memang luar biasa penampilan dari anak-anak muda itu sendiri. Eh, yang penting sarana dan prasarana itu representatif mungkin ya, kemudian latihannya itu continue, itu pasti bisa menghasilkan perform yang bagus. Nah kalau di Medan sendiri seperti apa Mbak Indah bisa menggambarkan agar kami di Manado juga tahu? kalau proses latihan itu ya memang harus kuantiti dan kualitas harus balance ya mbak. Hmm. Kalau enggak ya nggak bisa, kalau seandainya kuantiti mereka sedikit ya mereka pada saat latihan di kuantiti sedikit, kualitas mereka harus dipaksa. Memang harus begitu ya. Sama sih, mungkin sama lah di mana-mana sama lah. Memang harus intens kan. Proses itu memang harus digas. Kalau enggak ya, ya anak-anak masih manjat. Nggak selesai. Kadang-kadang juga malah sampai mau mentor juga juga ada aja yang apa ya, yang belum selesai juga di orangnya. Iya, yang punya ide untuk menggarap naskah itu biasanya siapa Mbak Indah? Aku tuh termasuk yang suka menggarap naskah, Mbak. Hmm. Jadi kalau yang kayak kemarin kita itu naskah aku, kebetulan ada teman juga namanya Badren. Nah, dia itu orang yang sangat tradisi. Jadi aku kan lebih ke modern. Nah, jadi beberapa kata petik itu misalnya kayak aku nanyakan ke dia jadi tidak discuss. Nah, tapi banyak juga naskah-naskah yang sendiri dibuat. Tapi nggak menutup kemungkinan
Kami juga memainkan naskah-naskah pop. Ya. Tetap ada kadang-kadang yang mau dipublishir siapa gitu, Budaya Renda mau juga tetap. Karena kan tetap harus dibandingkan ya bagaimana kita menggarap naskah sendiri dan bagaimana kita menggarap naskah. Untuk menggarap naskah itu, ini maaf saya tanya karena saya memang tidak bisa ya, dalam artian mungkin belum pernah menggarap naskah untuk teatrikal. Ini ada tips-tipsnya begitu Mbak Indah, dan apakah semua orang bisa untuk membuat naskah? Dalam artian kalau seseorang yang tidak terlalu paham seni atau tidak terlalu tertarik dengan minat dan bakat di seni, mungkin agak sulit ya. Tapi kalau menurut Mbak Indah, apakah bisa setiap orang menggarap naskah untuk perform nanti di teater? Ya siapa aja boleh ya Mbak. Sama kayak anak baru belajar berjalan. Mereka tidak harus memulai merangkak kan ya. Kalau mulai ya kapan lagi gitu. Masa dia mau jadi pemain terus gitu kan. Tapi tetap itu bertahap. Mungkin dari pertama-tama dia jangan menggarap dulu kayak ya dia main dulu jadi astrada dulu, lalu berikutnya baru dia menggarap. Nah, gak ada masalah, siapa aja boleh. Yang penting tetap harus paham bagaimana dia menganalisis itu ya kan. Kemudian mencari referensi, explore, lebih ke situ sih. Makanya bukan hanya, jadi nggak hanya para sutradara yang bisa menggarap naskah. Pemain juga akan menjadi calon sutradara berikutnya. Oke, baik. Dan gambarannya kalau setiap teatrikal itu yang tampil rata-rata berapa orang ini Mbak? Nah, combine Mbak, yang terakhir kemarin 70 apa ya, 60-an. Terakhir kemarin 60-an. Nah kemarin kebetulan kita ada 3 konsep dalam satu naskah. Pertunjukan pertama itu 60 anak. Di hari kedua monolog dia 1 orang aja. Yang dia hari ketiga itu ada 10 pemain. Dan itu menggarap mengerahkan semua anak-anak yang ada di teater atau? Ya, join Mbak, join kelompok kita karena ada juga kan sanggar-sanggar anak kan. Nah, kita juga membuka diri kok siapa sanggar-sanggar anak yang kira-kira mau join, kita gabung dalam garapan dengan masalah. Nah kemarin kebetulan ada juga yang nanya, Mbak kita join ya, oh boleh silakan gitu. Oke. Baik, ini Mbak Indah nanti kita lanjut lagi untuk obrolannya pagi hari ini ya. Silakan untuk meneruskan sarapannya dulu mungkin. Pendengar pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan akhir pekan. Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanua. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah pertahanan dan Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanua. Baik, kembali kita lanjut lagi untuk obrolan akhir pekan teater antara hidup dan mati ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat bergabung dan kelihatannya kita sudah tersambung dengan narasumber kita, Bapak Rainer M. Ointo yang ternyata batal hadir live di studio, tapi sudah sedia hadir lewat link Zoom di pagi hari ini. Mbak Indah, apakah masih tetap memantau untuk siaran kebersamaan kita pagi hari ini? Oke, Iya. masih di sini. Oh, masih ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Mbak Indah, kita ke Pak Rainer dulu. Halo, selamat pagi Pak Rainer. Selamat pagi. Oke. Saya lagi on the way ini ke studio, jadi mau biar telat tapi ke sana. Oke, baik. Ini oke, hati-hati di jalan Pak Rainer ya. Ya, Kita nantikan untuk hadirannya di studio. Ya, tapi udah nggak terlalu jauh. Oh, begitu. Sudah bisa mulai juga kalau mau live streaming sekarang juga mulai nggak apa. Iya, tadi kita sudah sempat bincang-bincang dengan Mbak Indah yang ada di Medan. Sedikit banyak kita sudah banyak bertanya, banyak bercerita juga tentang teater yang ada di Medan. Nah, ini Medan. ya, ini sudah ada beberapa yang bergabung lewat YouTube Ya. yang ingin mengetahui perkembangan teater yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Saya kira perkembangan di Sulawesi Utara. Halo? Iya, ada. Ya, perkembangan teater di Sulawesi Utara itu menurut saya cukup pesat ya, dari sekitar tahun 60-an. Yang sering disebut tonil. Jadi tonil itu drama panggung ya. Lalu pada awal tahun 70-an itu di drama radioka. Jadi sangat populer itu terutama RRI itu ada serial drama. Jadi RRI dan radio swasta itu memelihara drama baik sebagai drama panggung maupun sebagai drama radio. Saya kira itu sampai sekarang masih cukup pesat. Nah, kalau dari Sulawesi Utara sendiri sampai hari ini, saya sendiri pada tahun 90-an sudah mempentaskan kurang lebih 5 drama itu. Dan yang cukup heboh dan secara
manajerial saya bikin itu dengan Fakultas Sastra waktu saya masih mengajar, itu adalah drama Lonceng Terakhir. Dan itu dikomersilkan, dibantu oleh juga sponsor dan lumayan, sehingga dikelola secara manajemen. Maka waktu itu saya, karena bertumbuh berkembangnya juga pesat teater atau drama di daerah-daerah khususnya, karena di bawah 2 kementerian, yaitu Kementerian Penerangan. Masih ingat ya, Kementerian Penerangan itu punya festival drama, festival teater di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya juga pernah ikut festival drama dari Kementerian Penerangan, lalu kemudian dari kementerian itu sampai diperebutkan di macam-macam tempat. Bahkan terakhir saya tahun 2000-an itu mengikutkan festival Pekan Seni di Lampung waktu itu, kami juga membawa teater ke sana. Teater itu cukup ya kami termasuk 10 besar waktu itulah. Karena saya mengeksperimenkan sebuah pementasan teater yang tidak lazim, tidak harus ada dekorasi panggung segala macam, tetapi lebih menekankan pada keaktoran, bagaimana memerankan ruang itu menjadi terimajinasikan oleh aktor itu. Misalnya dia ada di ruang megah, nah, tidak perlu kita bikin setting. Kan waktu itu ada manajemen, mau drama realis itu selalu mau ada kehadiran kayak setting begitu kan. Nah, setting itu kan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sarana prasarana atau fasilitas dari sebuah pertunjukan, belum lagi kostum. Nah, sebetulnya kreativitas teater itu kaya betul, tidak harus merujuk pada teater. Misalnya teater yang sering lebih disukai itu yang sifatnya realis lah. Jadi cerita-cerita realis itu bisa juga diambil ceritanya dari mitologi. Kayak kemarin itu yang menang di teater dari Sulut itu di Festival Teater Nasional yang diadakan oleh Kementerian Kebudayaan waktu itu masih bergabung. Itu adalah karya peteater dari lokal sini, yaitu Bung Erik Dayo. Dia itu sudah malang melintang di dunia teater, bahkan pernah membawa Balai Teater Jakartanya bersama Rendra dan istrinya almarhum dua-dua, Ken Zuraida dan Rendra, itu pernah memberi pelatihan teater pada tahun 90-an di Taman Budaya. Sehingga kemarin waktu Taman Budaya mau dialihkan itu kami protes karena di situ kan ada sejarah artefak kesenian dan kebudayaan. Jadi itu intinya. Jadi Sulawesi Utara itu sampai hari ini banyak sekali teater-teater muda. Bahkan apalagi Desember ini. Desember itu teater-teater remaja di gereja-gereja itu berfestival. Dari Manado sampai di ujung Minahasa sana. Langowan dan macam-macam. Itu sudah jadi tradisi puluhan tahun. Jadi soal teater, lepas dari bentuk atau pilihan dari para sutradara untuk mengangkat genre-genre sastra yang berkembang hari ini, bahkan sebetulnya saya berkeinginan adanya teater yang kolosal. Jadi kolosal itu menggabungkan antara teater, geografi, dan digital. Digital. Jadi misalnya digital kita bisa pakai untuk kita mau ambil efek ya. Karena di teater itu kan bisa ada ambil efek gambar atau apa, itu lebih harus dikerjakan secara kolaboratif. Saya tidak tahu karena Natal nasional tahun ini kan dipilih Sulawesi Utara oleh pemerintah Prabowo, dan sini gubernurnya dari Partai Gerindra sudah menerima adanya Natal di sini. Nah, saya berharap Natal ini akan menghadirkan suatu pentas teater kolaboratif lah, yang dengan menggabungkan itu unsur digital ya, sehingga tidak melulu panggung itu diisi oleh semua orang gitu. Oke. Sehingga menjadi padat ya. Iya, Pak Rainer, tadi kita sudah berbicara dengan Mbak Indah yang ada di Medan. Kalau Mbak Indah dan teaternya itu lebih memilih tidak mau yang improve. Kalau Pak Rainer sendiri pendapatnya seperti apa? Apakah yang pakai naskah atau yang lebih ke yang improve begitu? Saya kira itu pilihan. Tidak harus, tidak ada kepatutan
tidak ada kepantasan, tidak ada absolutisme di dalam kreativitas. Tidak ada pakem ya? Ya, tidak ada pakem, ya benar, tidak ada pakem. Saya termasuk orang yang tidak punya pakem. Walaupun saya belajar teater di Jerman, semua Freies Theater, teater Unterduktur teater, teater jalanan, teater penindasan, dan teater pembebasan, itu saya sudah coba, bahkan teater klasik ya, seperti yang dipertunjukkan oleh Goethe, Schiller, von Kleist, macam-macam itu, termasuk di Inggris oleh Shakespeare. Kan sekarang begini, teater itu tidak bisa jadi pakem karena produksi kesenian sekarang sebagai produk ya, produk kesenian kan tidak bisa hanya berkutat pada idealisme berteater tanpa harus menghasilkan uang. Saya anggap itu naif menurut saya ya. Jadi akan naif seorang peteater atau klub teater hanya menginginkan teaternya ditonton oleh mereka sendiri. Saya kira itu terlalu terlalu ego lah. Okay. Saya tidak memilih berkesenian karena kesenian ini kan mempunyai 3 fungsi, atau teater ini mempunyai 3 fungsi. Sebagai fungsi komunikasi, sebagai fungsi pemberi makna bagi kehidupan, dan ketiga adalah sebagai bentuk dari kelembagaan. Oke, baik. Jadi 3 kelembagaan ini atau 3 fungsi ini kelembagaan, artinya ada grup kan, namanya teater itu kan grup. Kalau ada grup ada banyak orang, berarti ada lembaganya, ada pengurusnya, ada pemainnya, lengkap lah. Sebetulnya dia sebagai satu organisasi ya sama aja dengan korporasi. Korporasi itu kan misalnya perusahaan itu atau toko itu kan memainkan teater berdasarkan pakem yang mereka tetapkan di situ. Ada sebagai penjual, ada sebagai promosi, ya kan begitu. Pak Reiner, ini ada yang bertanya di YouTube, katanya adakah jadwal tertentu atau setiap kapan saja mereka bisa menonton teater yang ada di Sulawesi Utara? Kemudian kalau boleh tahu, di mana tempatnya? Apakah berpindah-pindah atau ada satu panggung tersendiri atau seperti apa? Ini kelemahan sejak tahun 90-an ya, 90-an akhir lah, awal 2000. Kelemahan itu adanya karena gedung milik para peteater sekarang sudah diambil alih kembali, yaitu gedung Pingkan Matindas. Itu sebetulnya adalah ruang teater dari para peteater, dari grup-grup teater yang banyak di sini. Grup teater banyak sekali, cukup banyak di Manado. Ada Alit Muara, ada juga teaternya Iver Dixon Tenungki, ada teaternya Imisba dari peteater baru itu yang kemarin sempat mendapat bantuan dari Kemendikbud itu, kan mendapat bantuan lah, sehingga dia membuat teater yang agak kolosal mengambil tentang cerita legenda. Nah, kelemahan kita sampai hari ini adalah tidak ada gedung yang tersedia, yang lengkap tersedia. Yang kemarin ada di Taman Budaya, ketika Taman Budaya ditutup, maka semua peralatan di situ dipindahkan. Peralatan teater itu untuk macam-macam itu, terutama spotlightnya, lampunya itu, lightingnya. Nah, pada akhirnya tidak ada representasi gedung yang harus menghadirkan teater setiap waktu atau 1 minggu satu kali atau sebulan sekali, tidak ada. Tidak ada jadwal seperti itu. Tapi klub-klub teater selalu punya waktu untuk mementaskan, baik secara komersial maupun secara non komersial. Contohnya tahun lalu ada 2 pentas yang secara komersial. Tahun ini ada 2 yang secara komersial, tapi terpaksa harus mengambil di kantor Taman Budaya yang ada gedung serbaguna. Ya mereka permak itu menjadi ladang teater. Dan yang saya senang waktu itu, saya juga kan termasuk sutradara, tapi juga merangkap sebagai kritikus. Tapi saya lebih banyak sebagai kritikus. Nah, saya melihat perkembangan mereka itu justru tumbuh dari generasi-generasi yang milenial yang baru sekarang, yang bisa menampilkan cerita yang begitu mutakhir sesuai dengan era mereka. Dan permainan mereka itu lumayan sebetulnya. Andai kata mereka di Jakarta misalnya, saya kira mereka akan direkrut sebagai pemain sinetron segala macam. Tapi kan kita di sini belum ada house of production kan. Ada beberapa orang seni yang sudah bikin film, tapi baru 4 kali film dibuat di sini. Karena teater juga terkait dengan film kan begitu. Jadi kelemahan di Sulawesi Utara ini tidak adanya fasilitas untuk teater. Tetapi kemarin setelah protes dari para seniman itu, Taman Budaya harus dipindahkan, maka sekarang Pak Gub
bikin museum sekaligus bikin gedung teater itu di Pingkan Matindas. Sudah dia mau rehab sekarang. Jadi mungkin tahun depan kita akan ada rutinitas terhadap kesenian itu ya. Saya kira ini juga tidak ada perhatian dari pemerintah satu, lalu kemudian ya juga lembaga-lembaga yang bisa mensponsor itu kan karena dia tidak lihat tidak ada dukungan pemerintah juga ya dia tidak mau juga untuk mendukung, sehingga para peteater di Sulawesi Utara ini ya berusaha sendiri dengan kemampuan mereka sendiri dan saya kira tetap hidup gitu. Baik, Pak Rainer, bolehkah kami tahu apakah Pak Rainer mengikuti dialog ini dari awal atau ketika sudah di jalan? Maksud saya begini, tadi kan kita sempat bincang-bincang dengan Mbak Indah. Kalau di Medan ternyata mereka sudah punya sarana dan prasarana sendiri, perlengkapannya sudah cukup lengkap. Jadi kalau mau perform ya itu tinggal cari tempat saja dan bisa langsung. Kalau di Sulawesi Utara sendiri seperti apa Pak Rainer? Ya saya tahu, kalau saya tahu di Sumatera pada umumnya di Lampung aja udah bagus. Waktu kemarin saya ikut teater Lampung, Medan, ya saya belum ke Medan sih, saya cuma pernah ke Lampung, Pontianak, dan Riau. Jadi 3 tempat itu saya lihat seninya ya berkembang. Berapa kali juga yang datang waktu saya di tim, berapa kali juga pementasan berasal dari Sumatera banyak sekali. Jadi saya kira Sumatera jauh lebih kondusif dibanding Sulawesi Utara ya untuk hari ini. Tapi kalau kita hari ini sudah tahun depan gedung teater itu Pingkan Matindas sudah jadi, saya kira saya sendiri sedang menyimpan 4 naskah untuk saya pentaskan nanti. Oke. Contohnya Contohnya misalnya Pangeran Diponegoro datang di Manado. Itu kan ada pertemuan asimilasi budaya, ada kulturasi segala macam kan, itu kan menarik. Termasuk hadirnya Jawa Tondano. Jadi sebetulnya kekayaan cerita atau kisah-kisah baik legenda, mitos ataupun cerita realistis banyak sekali juga di Manado yang tidak kalah dari tempat-tempat lain. Tapi saya kira beruntunglah Medan atau Sumatera pada umumnya, bahkan jangankan Sumatera, yang terdekat saja dari kita di Sulawesi Utara, Palu jadi udah maju banget. Palu itu sudah bikin film berapa kali, dulu teater-teaternya berapa kali memenangkan festival teater nasional gitu. Cuma sekarang kan ukurannya kan tidak lagi Jakarta, sebab kalau teater dengan digital yang begini ini sekarang, saya kira tidak ada lagi pusat-pusat kesenian yang menjadi penanda bahwa kita akan diakui sebagai teater yang hebat karena sudah pentas di tim dulu itu ya. Sudah pentas di tim atau sudah pentas di mana ya, di komunitas Salihara. Saya kira tidak lagi begitu. Jadi kesenian sekarang spread ya, dia berkembang dan dia tumbuh dengan otentiknya sendiri. Tidak lagi meniru-niru Jakarta apa segala macam niru. Saya kira beruntunglah Sumatera walaupun saya tidak mendengar ya, tapi saya tahu orang di Sumatera banyak sekali ya peteater-peteater yang bagus sekali dari Sumatera. Contohnya sekolahnya satu Mursal Esten, juga guru besar. Lalu siapa lagi ya? Ada sastrawan juga sih sebenarnya. Jadi Sumatera sebetulnya produk sastrawan mereka ataupun teater mereka lebih pesat daripada Sulawesi Utara. Baik, Pak Rainer, nanti kami akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Pak Rainer. Kita ke Mbak Indah dulu ya. Pak Rainer tetap memantau siaran kami. Iya, Mbak Indah. Oke. Tadi Mbak Indah sudah sempat mengikuti perbincangan kami dengan Pak Rainer, begitu kan ya? Iya, jadi setidaknya sudah bisa dapat gambaran, walaupun berbeda Manado dan Medan, tentunya pasti beda. Kalau Mbak Indah, apakah sudah dapat gambaran seperti apa teater yang ada di Sulawesi Utara dengan apa yang disampaikan Pak Rainer tadi? Kalau dari gedung sama sebenarnya ya Pak ya, kan sekarang juga dipindahkan ke PRS-ku. Gedungnya itu kita malah di gedung KO ya, atau aula-aula itu memang enggak seperti kata Bapak. Enggak proporsional ya untuk pementasan teater. Makanya kelompok kami itu termasuk orang yang sering menggunakan gedung-gedung kayak kemarin kita lebih memilih menyewa gedung di RRI gitu. Karena lebih bagus, akustiknya lebih bagus, terus penempatan lampu juga lebih bagus. Jadi kalau misalnya kayak di sini di gedung utama misalnya, kita kan memang punya lampu ya, tapi kadang kita menggunakan tiang atau rigging gitu kan. Kalau di RRI sendiri dia sudah ada penempatan yang memang nggak mengganggu
apa namanya nggak mengganggu jalur lah gitu, nggak terlihat penonton. Jadi kalau secara gedung sama sih Pak, dan Medan juga demikian. Ini kabarnya teater Mbak Indah sering ada sama-sama dengan RRI Medan begitu Mbak Indah ya? Dalam artian sudah ada kerjasama yang selalu dilaksanakan atau seperti apa? Kalau tidak salah mulanya itu kita tahun 2023. Jadi penandatanganan MOU untuk program kesenian. Karena memang waktu itu Telepon ya, setelah. RRI Medan itu ada tujuan menjadi rumah kesenian. Iya. Nah, kebetulan kita pada saat itu banyak program, Mbak. Jadi di akhir tahun itu kita punya program yang kayak ada launching buku, terus ada workshop teater, kemudian ada pementasan teater, dan membantu memotivasi anak-anak untuk membuat resensi esai atau review dalam sebuah pertunjukan teater, dan itu kita lombakan, jadi kayak gitu. Nah, kebetulan program-program itu sesuai dengan bukan kebutuhan sih ya, maksudnya sejalan lah dengan keinginan RRI untuk menjadi rumah seniman itu, gitu kan. Mulai dari situ lah kita terus menerus kolaborasi dengan RRI, gitu kan, dalam setiap program-program mereka. Nah, yang terakhir itu yang pagelaran akhir tahun itu lah Mbak, yang di tanggal 27 untuk pemuda. Oh ya, baik Mbak Ina, nanti kita lanjut lagi di sesi terakhir ya sebelum kita closing. Tetap di tempat Mbak Indah ya, jangan kemana-mana. Pendengar pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanwan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanwan. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami. Dan di sesi terakhir untuk obrolan akhir pekan kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang sejak tadi sudah kami nanti-nantikan, Pak Rainer ya. Iya. Maaf. Akhirnya bisa bergabung bersama kita di sini, tapi tadi kan sudah cukup banyak kita berbincang-bincang waktu dalam perjalanan.
Dan untuk sesi kali ini, bisakah kita langsung ke pertanyaan? Ini dari yang bergabung lewat kanal YouTube, Pak Jason. Bagaimana cara menggait penonton teater di era gempuran tontonan yang sudah bisa diakses lewat smartphone? Mungkin bisa dijawab ini? Saya kira itu tantangan yang tidak bisa dinafikan ya. Itu jadi tantangan bagi semua peteater apapun. Makanya saya katakan dari awal bahwa teater kita tidak bisa lagi berkutat pada pakem-pakem yang selama ini kita yakini sebagai orang teater. Bahwa sekarang itu era yang namanya kolaborasi. Itu sudah merupakan keniscayaan zaman di mana semua unsur seni itu harus berhadapan dengan apa yang disebut dengan dua faktor. Satu, komodifikasi. Ini sebagai kritik terhadap seluruh kebudayaan atau seluruh produk seni dan teater dan film lainnya. Itu komodifikasi namanya. Artinya apa komodifikasi? Artinya semua produk seni itu harus berhadapan dengan pasar. Kan pasar. Artinya pasar itu ya antara lain mereka adalah penonton, peminat, penyuka ataupun macam-macam itu jenis-jenis. Yang kedua adalah terkait dengan produktivitas. Nah, kalau produktivitas kita kan berhadapan dengan era di mana produksi itu tidak lagi secara manual. Harus dekat dengan industrialisasi. Ya, misalnya kalau dulu teater zaman dulu kan cuma mengandalkan vokal, maka gedung dibikin sedemikian rupa untuk menghasilkan suara secara teknologi. Misalnya di Yunani dulu belum ada amplifier kan, tapi kan mereka bikin teatron itu namanya. Teatron itu sebetulnya dari kata teatron bahasa Yunani itu artinya penonton. Jadi orang yang datang di situ adalah teatron itu adalah maksudnya penonton. Jadi kalau datang di teater itu artinya mereka sebagai penonton. Yang ditampilkan di situ adalah drama dari kata dran. Dran itu artinya berakting, beraksi. Jadi mereka penonton teatron datang untuk menyaksikan drama itu adalah dran dalam etimologinya ya. Tapi jenis yang waktu itu muncul baru dua, yaitu teater sebagai tragedi dan teater sebagai komedi. Nah, teater sebagai tragedi ini yang muncul mempengaruhi hampir seluruh setting persoalan kebudayaan yang diimpor dari Yunani itu adalah masuk ke Eropa terus sampai ke dunia manapun sampai hari ini. Sini adalah teater jenis tragedi. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan pertanyaan Pak Jason tadi, dengan kata lain, apakah teater kali untuk sekarang ini lebih permisif dan adaptif begitu? Ya harus, mau tidak mau itu keniscayaan sejarah kan. Sejarah, iklim, keadaan perubahan menuntut kita seperti itu. Tapi ada juga yang bertahan. Contohnya, itu saya harus beri, kalau saya pemerintah saya harus beri penghargaan yang sebesar-besarnya yang namanya itu Axel Galatang. Dia mendirikan teater Tangkasi dari tahun 90-an. Kurang lebih dia sudah hampir 30 tahun berteater. Dan dia satu-satunya aktor sutradara yang secara fisik sebetulnya disfabel. Ya, Axel itu kan disfabel. Bergeraknya dia itu. Jadi dia dari dunia wartawan. Tapi kelebihan sekarang dia itu dengan teater Tangkasi sudah menghasilkan berapa banyak aktor. Lalu kemudian dia juga sudah memproduksi lebih dari 100 pementasan di Bitung. Dan dengan dia pada zaman Wali Kota Hani Sondak, dialah satu-satunya peteater seniman yang berhasil menuntut pemerintah Bitung, Kota Bitung waktu itu dan DPR untuk membangun kesenian, gedung kesenian. Sampai sekarang gedung kesenian di Bitung itu hampir setiap tahun ya diisi oleh teaternya Axel Galatang. Sampai hari ini mereka sudah berproduksi kurang lebih 100 lebih. Jadi bagi saya kalau Sulawesi Utara dirujuk sebagai perkembangan teater yang bertahan hari ini harus dirujuk di Kota Bitung. Itu. Dibanding Kota Manado yang kota sudah metropolitan tapi pemerintahan agak abai terhadap ada dibuka teater terbuka misalnya TKB, tapi kan
tidak representatif untuk kita melakukan suatu. Ya kita bisa aja kita tampilkan teater-teater yang jenis yang klasik itu bisa saja. Tapi kita juga bisa yang kolaboratif seperti itu. Jadi pertanyaan dari siapa tadi? Pertanyaan Pak Jason. Pak Jason, ya itu keniscayaan Pak. Jadi kita harus harus bersaing untuk bikin produksi di mana mereka harus tertarik. Nah persoalan sekarang kita mau bikin sesuatu yang bisa menarik, sebagaimana juga film butuh promosi, butuh dukungan finansial dan segala macam itu kompleksitas. Itu membutuhkan apa yang disebut dengan manajemen. Nah manajemen ini sudah sejak tahun 90 saya sudah kritik bahwa teater sebagai produksi seni, mau dia idealis atau tidak, dia tetap membutuhkan manajemen produksi. Ya, kan teater tidak bisa kecuali pantomim. Artinya kalau pantomim kan seorang bisa secara pribadi dia tidak membutuhkan setting apa-apa, tapi dia bisa bergerak. Nah itu saya kira. Tapi kalau teater ini agak kompleks dia sebetulnya. Baik, Pak Rainer bisa dijawab benar atau salah pertanyaan berikut ini. Apakah Sulawesi Utara itu masih bisa dibilang masih agak tertinggal dengan di Medan karena budaya mereka lebih banyak dari budaya kita. Benar atau salah pertanyaan ini Pak Rainer? Saya kira tidak. Kita memiliki posisi secara kreatif ya, itu sama. Sumber-sumber daya kita juga jauh lebih kaya. Misalnya Medan ya, atau Medan, Sumatera itu kan, di situ kebudayaan yang bertemu kan antara lain Melayu paling besar, kebudayaan Melayu. Kedua adalah kebudayaan Batak. Dari Melayu juga terbagi ya, ada Pagaruyung, ada Palembang, ada Pontianak, ada Riau. Lain dengan Batak misalnya. Kenapa saya bilang banyak itu ya? Ya, Batak juga ada beberapa subetnis, tapi bahasanya hampir sama. Penunjuk dari kekayaan budaya itu ditunjukkan oleh antara lain bahasanya. Semakin kompleks bahasanya, semakin kaya budaya itu. Gitu. Minahasa misalnya, Minahasa punya 7 subetnis dengan bahasanya masing-masing. Ditambah dengan bahasa Sangir yang dari kepulauan. Sangir juga ada beberapa. Beda bahasa Sangir, bahasa Talaut itu agak mempunyai perbedaan linguistik. Terus juga di mana Bolang Mongondo, ada beberapa lagi bahasa di situ. Ada Bolango, ada Mongondo, ada Kaidipang. Jadi kekayaan secara kultural kita juga sama saya rasa. Cuma masalahnya apakah kita sebagai kreator didukung? Apakah kita didukung atau kita sebagai kreator mau juga menulis meskipun dengan hambatan-hambatan itu. Kayak saya tidak peduli, saya bisa berproduksi, saya menulis terus. Iya. Pak Rainer juga adalah fiksiwan ya. Ya, karena saya sudah menetapkan. Dulu saya menolak kata budayawan itu karena saya pikir sudah tidak cocok menamakan nama budaya, karena budaya itu sudah merosot dalam pengertian nilai ya. Nilai itu sudah merosot. Contoh yang kemerosotan nilai itu misalnya begini. Perilaku pejabat negara yang tidak malu lagi kalau dia korupsi. Nah, itu kemerosotan namanya. Baru bisa kedua, mahasiswa itu tidak lagi menghormati dosen atau gurunya atau muridnya sebagai gurunya. Mereka cuma anggap bahwa saya cuma ingin tahu sesuatu dari Anda, tidak ada yang lain. Padahal dalam proses kebudayaan itu saling belajar itu atau curiosity itu harus ada interaksi spirit, ada interaksi mental, ada interaksi psikologis. Jadi tidak hanya fisik aja, apalagi sekarang dengan adanya komersialisasi kehidupan ini kan semua dihitung dengan duit. Misalnya di pilkada, dibayar suaranya, kan begitu. Itu kemerosotan budaya. Makanya saya tidak mau pakai budaya lagi, karena budaya kita hari ini di Indonesia bahkan di Sulut ini sedang mengalami kemerosotan. Apalagi Anda juga tahu hari ini bagaimana sebuah lembaga yang menjaga iman manusia harus terjebak dalam kasus korupsi. Sayang sekali karena kita sudah di penghujung, ini sudah sesi terakhir. Kita ke Mbak Indah dulu. Oh ya, ini ada pertanyaan dari WA. Tadi kalau tidak salah sudah sempat dijawab waktu Pak Rainer dalam perjalanan, tapi tidak apalah, nanti akan dijawab. Taman Budaya itu sering menjadi tempat pentas teater. Di Manado bagaimana? Ditahan dulu Pak Rainer ya, nanti sekalian dengan closing statement. Kita ke Mbak Indah dulu. Mbak Indah, apakah masih memantau siaran ini? Halo Mbak Indah.
masih dengerin Pak Renner. Masihkah di sana? Masih. Oke, kita masuk ke bagian closing statement Mbak Indah ya, dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi dari awal, baik bersama Mbak Indah dengan Pak Rainer. Oh ya, ini ada ajakan dari Pak Asari ini, Mbak Indah. Yuk jalan-jalan ke Manado katanya biar bisa bertemu dengan orang-orang teater di Sulawesi Utara. Itu permintaan Pak Kepsta ya. Kemudian permintaan kami yang ada di sini, seperti apa harapannya Mbak Indah secara keseluruhan ya, berbicara se-Indonesia, budaya-budaya se-Indonesia ini, seperti apa harapan Mbak Indah agar teater ini bisa tetap bertahan, dan tentunya topik kali ini tentang teater antara hidup dan mati itu bukan seperti itu ternyata, karena excitednya anak muda utamanya masih banyak yang merindukan teater ini. Silakan Mbak Indah. Harapannya ya sama seperti apresiasinya Pak Renner terhadap pemuda gereja yang main teater. Sangat tadi terharu banget ya. Seperti itu lah, bahwa teater bukan antara hidup dan mati. Tidak akan pernah mati ya Pak Renner ya. Ya. Amin. lebih tepat hidup enggan mati tak mau. karena tetap anak muda itu tetap sebagian itu masih banyak juga yang memikirkan bagaimana mereka menjadi bagian dari penjaga budaya, kesenian dan tradisi yang ada di latar belakang mereka. Oke, Mbak Indah menjawab pertanyaan Pak Ashari, jalan-jalanlah ke Manado biar ketemu teman-teman teater di Sulut. Mau kali Mbak. Gimana Mbak? Mau sekali. Jadi mau sekali katanya Pak Kepsta. Siap kalau perlu bawa tim teaternya. Oke. Nanti kan Kepsta bisa sambut sini, nanti kita bisa kolaborasi atau apalah. Sebagai bisa main-main lah ke Medan. Studi banding. Ya nanti juga saya akan ke sana nanti. Oke. Mbak Indah tetap di tempat ya. Kita ke Pak Rainer untuk closing statementnya. Harapannya mungkin ini Pak Rainer agar teater ini antara hidup dan mati tidak seperti itu harusnya. Harapannya seperti apa? Ya saya kira harapan itu tergantung pada kita sebagai seniman atau sebagai peteater atau sebagai kreator. Kita mau apa enggak? Itu aja letaknya. Kalau kita nggak mau ya apapun yang kita sediain ya pasti nggak ada. Itu absolutisme saya kepada antara lain hidup dan mati itu. Karena bagi saya kalau ada keinginan sekecil apapun, kemarin saya bikin di tengah kesulitan habis COVID itu saya bikin Sangihe Writers Forums itu. Nah di situ kita tampilkan semua para penulis, para seniman tampil itu ada dukungan juga dari pemerintahan Kabupaten Sangihe waktu itu. Lalu kemudian saya juga pernah tahun berapa waktu saya masih itu saya pernah memecahkan rekor muri Mbak Indah. Rekor muri baca puisi 59 jam. Wow. Itu hampir 3 hari ya? Ya, 3 hari dari tanggal 17 Agustus 000 sampai tanggal 19 pukul 11.00. 59 jam baca puisi non-stop dan dapat rekor muri dari Jaya Suprana. Oke, baik. Lalu saya di teater saya waktu masih dosen saya mementaskan kurang lebih ada 5. Naskah yang saya tulis sekarang ini ada sekitar 5 juga naskahnya. Dan salah satu naskah itu Luka Wangsa sering dibawakan oleh teater Tangkasi di Bitung. Ada beberapa teater. Dan itu Luka Wangsa juga saya pernah bikin pentas teater waktu mau capai rekor muri. Tapi sekarang saya karena keterbatasan usia dan kelembagaan teater di fakultas itu saya nggak bisa jaga, tapi sudah ada pewaris-pewaris mereka yang mereka juga ada sebagian. Saya optimis bahwa kalau nanti fasilitas ini sudah terbentuk, saya kira akan hidup karena saya juga sudah memelopori adanya ini. Mungkin Mbak Indah mungkin perlu juga ya, kalau mudah-mudahan di Medan ada namanya Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah. Nah, saya sudah mendorong itu dan sudah putus. Nah, kalau sudah ada perda itu perda mengatur bahwa pemerintah ataupun siapapun harus menghidupkan kesenian dan kebudayaan pada umumnya. Baik. Jadi ada panduan hukumnya. Selain
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Itu perintah. Baik, yang paling terakhir ini Pak Rainer, dengan adanya inisiasi dari pemerintah provinsi yang sekarang ini untuk merenovasi dan memperbaiki gedung Pingkan Matindas, singkat saja apa harapannya? Saya kira marilah semua seniman memanfaatkan. Ya ini saya bukan memuji, tapi Pak Gubernur sangat responsif terhadap itu. Maka kami dikumpulkan kemarin, bahkan dia sudah bikin tim asistensi di mana Erik Dayo berperan di situ. Saya bilang sudah, mari garap. Saya sifatnya saya sebagai orang yang independen, saya tidak mau terlalu di dalam kelembagaan, tetapi sifat saya adalah selalu kritis. Tapi saya kira ini harapan yang saya yakini karena perintah ini tidak hanya pembuatan gedung. Tanggal 5 Desember nanti ada Pekan Budaya yang akan disupport langsung oleh Gubernur. Tanggal 5 Desember ini. Dilaksanakan di? Belum tahu tahun depan, tapi kemungkinan besar akan dilaksanakan di sepanjang boulevard. Oh baik. Jadi dia akan menjadi festival budaya. Mungkin jalan itu akan ditutup, lalu di situ semua selama sepekan dilakukan kegiatan seni budaya. Saya nggak tahu nanti apakah di dalam mallnya ataukah di jalanan sendiri karena di sebelahnya kan masih ada Jalan Samratulangi. Tapi kepastiannya sudah berapa persen? 99%. Dari pertemuan kami dengan Pak Gub, lalu kemudian sudah dibentuk tim asistensi dan kemudian ada tim kesenian juga yang akan pergi ke Cina bulan November akhir ini. Saya yakin itu sudah di atas 50%. Oh baik. Kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Karena saya dengar dan saya tahu persis Pak Gub itu sekarang itu bahkan pakai duitnya sendiri dia pakai. Di tengah kelangkaan gitu. Iya, harapan kita bersama yang pasti semakin baik lagi ya untuk teater dan seni pada umumnya yang ada di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Indonesia, termasuk juga yang ada di Medan. Ya, jadi bukan tidak mungkin RRI lewat Pikhepsta mendekati Pak Gubernur lalu memfasilitasi juga untuk kayak ceritanya Pak Kepsa kan kemarin di Medan. Dia mendorong para seniman sehingga terjadi kolaborasi kan. Baik. Saya kira juga ini harus dikolaborasikan minimal RRI juga, bukan minimal, maksimal RRI harus ikut peran di dalam hal ini. Baik. Karena ini menembus hampir seluruh Indonesia kan. Jadi berita ini datang tidak hanya mereka lihat tapi mereka dengar juga sudah cukup bagus kan. Misalnya saya tahu, wah luar biasa Mbak Ida Siregar. Saudara bagaimana dengan siapa? Ada satu Siregar, satu Mbak Ida. Dia lebih ke sastra sebetulnya. Saya lupa namanya. Dia sempat kemari waktu festival itu. Fahmi Siregar juga. Oke. Memang Siregar ini banyak seniman. Salah satu penulis novel terkenal itu dosen di UGM, Asadi Siregar itu bukunya itu saya baca waktu saya masih remaja. Cintaku di Kampus Biru. Iya. Oke, baik. Pak Rainer, sayang sekali waktu kita sudah selesai. Terima kasih Pak Rainer untuk sudah meluangkan waktu bersama dengan RRI Manado. Mbak Indah juga yang ada di Medan, sukses untuk Teater Ikrah yang ada di Medan sana. Semoga kita semua sehat selalu dan tentunya saya Joyce yang bertugas mewakili segenap kru yang bertugas juga mewakili pimpinan LPP RRI Manado, Bapak Dr. Andes Ashari Bahariawan Talib dan semua yang bertugas di kesempatan 1 November 2025 untuk obrolan akhir pekan kita akhir sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa dan salam budaya. Bersatulah.